Halo saudara pendengar, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam acara tutorial udara Universitas Terbuka. Saudara, pada pertemuan kali ini kami akan membahas materi dari mata kuliah Biologi Sel dengan kode mata kuliah Biol 4115 dan diperuntukkan bagi Anda mahasiswa pada program studi S1 Biologi, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Terbuka. Saudara, pada pertemuan kali ini kami akan bahas topik mengenai struktur sel dan secara spesifik akan memperbincangkan mengenai struktur sel prokariota dan eukariota. Nah, untuk membahas topik kali ini, saat ini di studio sudah hadir tutor Anda, yaitu Dr. Gigi Agus Jaya, MED, MPH. Halo Pak Agus, apa kabar Bapak? Baik, terima kasih. Ya, Bapak selamat datang di studio ya. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan banyak hal mengenai struktur sel nih ya Pak Agus ya. Nah, Ya, silakan kira-kira Bapak ingin ulas terlebih dahulu apa saja sih yang akan disampaikan Pak Agus? baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat berjumpa kembali para mahasiswa yang saya hormati, khususnya program studi S1 Biologi, jurusan Biologi FMIPA Universitas Terbuka. Ya. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa dalam program radio yang terkait dengan materi biologi sel ini akan dikembangkan 4 topik. Topik kali ini merupakan topik yang pertama dari 4 topik yang akan dikembangkan tersebut. Ya. Saudara mahasiswa, seperti yang disampaikan tadi pada topik pertama ini, yaitu mengenai struktur sel, saya akan memaparkan beberapa sub pokok bahasan, yaitu prokariota, eukariota, bagian-bagian organel dari eukariota, yaitu nukleus, mitokondria, kloroplast, retikulum, endoplasma, aparatus Golgi, lisosom, dan peroksisom. Sebelum sub pokok bahasan tersebut disampaikan, saya akan singgung terlebih dahulu sekilas mengenai struktur sel. Iya. Dengan berkembangnya mikroskop, baik itu mikroskop cahaya maupun mikroskop elektron, maka pengkajian terhadap sel semakin berkembang pula. Iya. Bila diamati dengan mikroskop, akan terlihat sel-sel ada yang terkemas rapat, dan ada pula yang terpisahkan oleh substansi antar sel atau matriks ekstraseluler. Pembatas antara sel dengan lingkungannya disebut membran atau selaput sel. Di sebelah dalam membran plasma terdapat substansi jernih yang disebut sitoplasma. Di bagian tengah sitoplasma terdapat bentukan bulat disebut nukleus. Iya. Jika diamati lebih lanjut, di dalam sitoplasma terdapat komponen-komponen lain yang disebut organel. Tidak semua sel memiliki organel ataupun nukleus. Sel yang tidak memiliki nukleus maupun organel digolongkan ke dalam prokariota. Selebihnya digolongkan ke dalam eukariota. Demikianlah sekilas tentang struktur sel. Selanjutnya kita akan membahas sub pokok bahasan dalam struktur sel tersebut. Iya, baik. Bapak sudah jelaskan mengenai struktur sel. Semoga mahasiswa kita memahami ya, apa sih yang dimaksud dengan struktur sel ini. Nah, Pak Agus, kita bahas sub pokok bahasan berikutnya mengenai prokariota. Bisa dijelaskan sebenarnya apa sih pengertian prokariota ini, Pak Agus? Ya. Prokariota berasal dari kata pro yang berarti sebelum dan kario yang berarti nukleus. Prokariota mencakup 2 gugus besar, yaitu bakteri dan cyanobactery atau ganggang biru. Ya. Pada prokariota, selaput plasma hanya merupakan selaput sel, yaitu bagian terluar sel. Bahan pembawa informasi genetik kelompok prokariota berbaur dengan sitoplasma. Pada prokariota yang sudah cukup berkembang, bahan pembawa informasi genetik terkumpul di suatu daerah yang disebut nukleot.
Hampir semua sel prokariota memiliki dinding sel dan kapsula. Mhm. Dinding sel bersifat kaku, berada di permukaan luar selaput sel. Iya. Kapsula berupa cairan sangat kental dan kenyal. Dinding sel dan kapsula berperan sebagai pelindung sel. Mhm. Selaput sel prokariota mempunyai beberapa peran penting, di antaranya untuk mengatur lalu lintas senyawa yang melewatinya. Mhm. Walaupun kelihatannya sederhana, sebagian bakteri dari cyanobacteria mempunyai sistem molekuler yang rumit, yang mampu menggunakan berbagai senyawa untuk sumber tenaga serta mensintesis molekul-molekul organik. Iya, baik. Pak Agus sudah jelaskan ya, apa sih pengertian prokariota, kemudian prokariota itu kandungannya apa saja, dan fungsinya juga tadi sudah dijelaskan ya Pak Agus ya. Nah, kita sekarang beralih ke subpokok berikutnya nih Pak Agus ya, mengenai eukariota. Nah, eukariota ini apa sih Pak Agus? Baik, pada eukariota terdapat dua bagian penting, Mhm. yaitu sitosol dan organel. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, sel memiliki membran pembatas yang disebut membran sel, Iya. dan membran sitoplasmik yang membagi sitoplasma menjadi organel-organel. Sedangkan cairan yang berada di sekeliling organel disebut sitosol. Mhm. Sebagian dari protein yang berada di sitosol berbentuk benang-benang halus yang disebut filamen. Mhm. Filamen-filamen ini teranyam membentuk rerangka, diberi nama rerangka sel atau sitoskelet. Iya. Rerangka sel memberi bentuk pada sel, mengatur dan menimbulkan gerakan sitoplasmik. Mhm. Filamen terhalus penyusun sitoskelet adalah aktin. Mhm. Nah, Pak Agus, bisakah Bapak jelaskan secara lebih detail lagi, ini yang menjadi guna atau fungsi dari sitosol itu apa, Pak Agus? Iya, saya akan menjelaskannya. Beribu-ribu jenis enzim yang terlibat dalam proses metabolisme intermedia terlarut di dalam sitosol. Mhm. Salah satu contoh metabolisme intermedia adalah proses glikolisis dan glikoneogenesis. Mhm. Selain itu, cairan tersebut dipenuhi oleh ribosom, mRNA, dan tRNA yang aktif mensintesis protein. Iya. Sedangkan filamen-filamen berada di dalam semua sel eukariota, terutama sel otot. Mhm. Di dalam sel ini, aktin berperan sebagai penggerak kontraksi. Selain itu, filamen juga memberi kekuatan mekanis pada sel. Oke, berarti itu ya fungsi dari sitosol. Sepertinya sudah banyak hal yang Bapak jelaskan mengenai struktur sel ya. Mungkin sudah cukup ya Pak Agus ya? Belum, masih ada lagi subpokok yang perlu dibahas, yaitu mengenai bagian-bagian dari organel eukariota. Oke, silakan Pak Agus. Di dalam sel eukariota terdapat dua kelompok organel berdasarkan membran yang dimilikinya, Mhm. yaitu pertama, kelompok organel bermembran ganda Mhm. meliputi nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Mhm. Dan kedua, kelompok organel bermembran tunggal terdiri atas retikulum endoplasma, aparatus Golgi, Mhm. vesikuli, lisosom, dan peroksisom. Wah, ternyata banyak sekali macam-macam organel ini ya Pak Agus ya. Nah, agar mahasiswa memahami Pak jenis-jenis organel ini bisa dijelaskan satu persatu Pak Agus. Baik, pertama nukleus. Nukleus merupakan organel yang paling tampak jelas di dalam sel eukariota. Mhm. Dibatasi membran rangkap, dikenal dengan nama selubung nukleus. Iya. Salir yang dikelilingi oleh selubung nukleus disebut nukleoplasma atau matriks nukleus. Mhm. Di dalam matriks terdapat selaput halus yang terdiri atas DNA dan dua macam protein, yaitu histon dan non-histon. Iya. Histon merupakan protein struktural yang bersama DNA menjadi kromatin. Mhm. Sedangkan protein non-histon berperan sebagai pengatur kegiatan gen. Nukleus merupakan pusat pengatur kegiatan sel. Mhm. Informasi pada kromatin yang diperlukan untuk sintesis protein disandikan ke DNA. Mhm. Fungsi penting lain dari nukleus
adalah tempat proses replikasi, yaitu pengadaan kromatin dan DNA. Iya, baik. Tadi Bapak sudah menjelaskan ya banyak hal mengenai nukleus. Nah, sekarang mitokondria. Ini penjelasan detailnya seperti apa nih Pak Agus? Ya. Mitokondria juga merupakan organel yang tampak jelas di dalam sitoplasma. Mhm. Struktur organel sangat khas, yaitu mirip sosis, serta memiliki membran rangkap. Mhm. Cairan yang berada di mitokondria disebut matriks mitokondria. Membran dalamnya terlipat-lipat membentuk lekukan ke arah matrik yang disebut krista. Mhm. Mitokondria merupakan pembangkit tenaga kimia untuk sel. Tenaga kimia berupa ATP merupakan hasil dari oksidasi makanan, terutama karbohidrat. Iya. Pada kegiatan tersebut, mitokondria dapat menggunakan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida melalui proses respirasi seluler. Mhm. Tanpa mitokondria, baik hewan maupun tumbuhan dan fungi tidak mampu menggunakan oksigen untuk memperoleh tenaga maksimal dari makanan. Mhm. Keistimewaan lain mitokondria adalah memiliki DNA dan dapat memperbanyak diri dengan jalan membelah. Iya, baik. Tadi sudah dijelaskan mengenai mitokondria ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke jenis organel yang lainnya, Pak, yaitu kloroplas. Ini penjelasannya seperti apa, Pak Agus? Seperti mitokondria, Mhm. kloroplas juga mempunyai membran rangkap, struktur yang rumit, dan berbentuk seperti lensa. Mhm. Lumen kloroplas beserta isinya disebut stroma. Di dalam stroma terdapat tumpukan kantung pipih yang disebut tilakoid. Iya. Pada membran tilakoid terdapat pigmen berwarna hijau disebut klorofil. Mhm. Makhluk memerlukan tenaga untuk hidup dan berkembang biak. Tumbuhan dapat memperoleh tenaga langsung dari matahari, dan hal ini dimungkinkan karena adanya organel yang disebut kloroplas. Mhm. Kloroplas mempunyai tugas penting, yaitu melakukan fotosintesis yang menggunakan cahaya matahari atau foton untuk pembentukan molekul gula dengan bantuan klorofil. Iya. Selain gula, juga dihasilkan oksigen dan limbah. Mhm. Di dalam stroma, kloroplas juga dijumpai DNA. Mhm. Oleh sebab itu, kloroplas dapat memperbanyak diri dengan jalan membelah. Ya, baik Pak Agus, sebelum Bapak menjelaskan ya jenis-jenis berikutnya dari organel, saya akan sapa terlebih dahulu pendengar kita. Baik saudara mahasiswa, khususnya Anda mahasiswa pada program studi S1 Biologi jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Terbuka. Terima kasih Anda masih bergabung dengan kami dalam acara tutorial udara. Kali ini kita sedang membahas materi dari mata kuliah Biologi Sel, Bio 4115, tepatnya mengenai struktur sel. Dan pastikan Anda terus bergabung dengan kami hingga usai acara ini nanti, karena tutor Anda, Dr. Gigi Agus Jaya, MED MPH, masih akan menjelaskan materi berikutnya mengenai struktur sel. Baik, Pak Agus, kita lanjutkan ya Pak ya. Tadi Bapak kan sudah menjelaskan berarti nukleus, mitokondria, dan kloroplas itu merupakan organel yang mempunyai membran ganda. Nah, sekarang bagaimana dengan organel yang mempunyai membran tunggal, Pak Agus? Iya. Organel yang mempunyai membran tunggal adalah retikulum endoplasma, Mm-mm. aparatus Golgi, vesikuli, lisosom, dan peroksisom. Iya. Organel-organel yang memiliki membran tunggal mempunyai fungsi yang khas, yaitu memasukkan bahan-bahan baku dan mengeluarkan zat hasil sintesis bersama dengan limbah. Mhm. Organel bermembran tunggal ini terbentuk akibat invaginasi membran sel. Ya. Baik, pertama mari kita bahas tentang retikulum endoplasma terlebih dahulu. Retikulum endoplasma atau disingkat RE. Mhm. RE merupakan organel membran tunggal yang terbesar. RE ini bersama-sama dengan aparatus Golgi dan lisosom membentuk suatu sistem yang disebut sistem membran sitoplasmik atau sistem membran interna. Mhm.
Membran Re merupakan lembaran utuh yang sangat terlipat-lipat mengelilingi suatu ruangan disebut lumen Re atau sisterna Re yang membentuk labirin. Ya. Volume sisterna Re hampir 10% dari volume sel. Mm-mm. Terdapat dua daerah Re yang berbeda secara fungsional, yaitu retikulum endoplasma granular, disingkat REG, yang ditempeli ribosom, dan retikulum endoplasma agranuler, yang disingkat REA, Ya. yang tidak mempunyai ribosom. Mhm. Re merupakan pusat biosintesis sel. Beberapa proses yang terjadi di Re adalah biosintesis protein, fosfolipid, kolesterol, proses glikolisasi, dan detoksifikasi. Baik, Bapak sudah menjelaskan mengenai retikulum endoplasma ya Pak ya. Nah kemudian jenis organel yang bermembran tunggal yang berikutnya adalah aparatus Golgi. Ini penjelasannya bagaimana nih Pak Agus? Baik. Organel yang kedua yang bermembran tunggal adalah aparatus Golgi. Aparatus Golgi disebut juga badan Golgi, kompleks Golgi, atau diktiosom. Ya. Organel ini merupakan setumpuk kantung pipih atau sisterna yang bersalut membran agranular. Setiap kantung pipih disebut sakulus. Pada pengamatan morfologis dan sitokimia in situ, serta kajian biokimiawi, aparatus Golgi terlibat dalam sejumlah besar kegiatan sel, antara lain perakitan protein dan lipida, berkarbohidrat tinggi atau lebih dikenal dengan proses glikosilasi, Ya. pemulihan selaput sel, sekresi, dan sebagainya. Organel membran tunggal yang ketiga adalah lisosom. Lisosom berbentuk tidak teratur, sekitar 40 jenis enzim hidrolase yang bekerja pada pH rendah berada di dalam lisosom. Lisosom dijumpai pada semua sel eukariota hewan maupun tumbuhan. Secara fisiologis terdapat dua kategori lisosom, yaitu lisosom primer yang hanya berisi enzim-enzim hidrolase, Ya. dan lisosom sekunder selain berisi enzim hidrolase, juga berisi substrat yang sedang dicerna. Pada umumnya, pencernaan berlangsung di dalam sel. Bila bahan yang dicerna dari luar sel, proses pencernaan disebut proses heterofagi. Sedangkan bila berasal dari dalam sel, disebut otofagi. Iya. Yang terakhir dari organel bermembran tunggal adalah peroksisom. Peroksisom adalah organel yang sangat beragam, berbentuk kantung, sangat adaptif, dan kandungan enzimnya juga sangat bervariasi. Pada tumbuhan, peroksisom mempunyai peranan penting dan terdapat dua jenis peroksisom. Pertama, terdapat di daun. Peroksisom berperan sebagai katalisator dalam oksidasi. Proses ini disebut fotorespirasi. Iya. Kedua, terdapat di biji yang sedang tumbuh. Dalam hal ini, peroksisom berperan dalam proses perombakan asam lemak menjadi gula. Karena perubahan asam lemak menjadi gula melibatkan serangkaian reaksi, disebut siklus glioksilat. Maka nama peroksisom dapat diganti menjadi glioksisom. Siklus glioksilat tidak terjadi pada sel-sel hewan, oleh sebab itu hewan tidak dapat mengubah asam lemak menjadi karbohidrat. Iya. Saya rasa demikianlah yang dapat saya sampaikan bahasan mengenai struktur sel ini. Iya, baik Pak Agus. Terima kasih banyak ya Pak ya atas penjelasannya yang sangat rinci dan jelas mengenai struktur sel ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat bagi mahasiswa dan pendengar kita dimanapun berada ya. Saya rasa kita harus mengakhiri pertemuan kali ini Pak Agus karena waktu juga sudah habis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Dengan senang hati, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada waktu yang lain. Iya, baik Pak. Nah, saudara pendengar, demikianlah tutorial udara untuk edisi kali ini. Semoga bermanfaat, selamat belajar, sukses selalu menyertai Anda.